saudara dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan malam hari ini merupakan malam terakhir di tahun 2021. Kita sungguh mengucap syukur karena sepanjang tahun ini Tuhan begitu dahsyat dan ajaibnya memelihara dan menyertai kita semua. Mari saya ajak kita semua untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bersukacita dalam satu pujian, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saat ini saya ingin membacakan panggilan berbakti yang malam hari ini diambil dari Mazmur 31 ayat 20. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Sungguh berlimpah kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan saya mau ngajak kita semua untuk menaikkan penyembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan, Yesus, kau sungguh baik. Mari kita mau naikkan pujian kita dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus,
Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak untuk menerima puji penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau sungguh baik, begitu baik, amat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, ada kata yang bisa kami ungkapkan sebagai ucapan syukur kami. Karena sepanjang tahun ini Tuhan, kami tahu betul bahwa begitu ajaib dan dahsyatnya Tuhan sudah menyertai kami. Walau ada lembah yang kami harus lewati, walau ada banyak masa sulit yang harus kami lewati, tapi kami tahu betul bahwa Engkau Allah yang terus bersama-sama kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan dan melupakan kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kecukupan demi kecukupan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat keluarga kami yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur untuk sukacita, untuk damai sejahtera, untuk pimpinan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan keluarga kami untuk datang kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Kami mau Tuhan menuntun langkah-langkah kami di tahun yang akan datang. Kami nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal Tuhan yang kami tahu, bahwa kami disertai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kami disertai oleh Tuhan yang sangat baik. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk kami merasa khawatir dan gentar. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Dan kami mau beri hati kami untuk sungguh-sungguh datang beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang malam hari ini siap beribadah kepada Tuhan, kita mau katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa yang setuju dengan saya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita? Amin. Mari saya mau ajak kita semua untuk mengangkat kembali pujian sukacita kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus baik. Mari kita mau bertepuk tangan, kita mau kasih senyum satu dengan yang lain, kita mau angkat pujian ini dengan sukacita. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo angkat jempol dan katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Karena kita punya Tuhan yang tidak berubah. Amin. Malam hari ini kita mau menyimak pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudari Devi. Pembacaan
Ayat firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 118 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang akan takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Demikianlah firman Tuhan. Bersyukurlah sebab Dia baik. Itu adalah tema firman Tuhan yang malam hari ini kita akan dengarkan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh. Kita mau jadikan hati kita sebagai tanah yang subur. Ketika firman itu datang, ketika firman masuk dalam hati kita, firman itu akan bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Ku mau selalu bersyukur akan mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada di penghujung tahun 2021. Tentunya ada banyak hal yang telah terjadi di dalam hidup kita. Ada keadaan suka, ada keadaan duka, ada rasa gembira, ada rasa sedih pastinya kita alami di tahun ini. Karena mungkin di tahun ini Bapak Ibu Saudara ada yang kehilangan orang yang Bapak Ibu kasihi. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, dari semua hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, percayalah bahwa semuanya mendatangkan kebaikan asal kita mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak semua hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kita itu buruk semuanya, tetapi pasti ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Seperti salah satu ilustrasi yang saya mau sampaikan. Bapak Ibu perhatikan hal ini. Beberapa orang mengeluh karena mawar memiliki duri, ya. Tetapi kalau kita mau belajar melihat dari sisi yang lain, seharusnya kita bersyukur karena duri memiliki mawar. Sekali lagi saya ulang.
Mungkin ada yang masih bingung. Saya ucapkan secara pelan-pelan ya, supaya Bapak Ibu mengerti. Beberapa orang mengeluh karena mawar memiliki duri. Tetapi kalau kita mau belajar melihat dari sisi yang lain, seharusnya kita bersyukur karena duri memiliki mawar. Ya, mungkin orang yang tertusuk duri mungkin menyesalkan kenapa bunga mawar yang begitu indah berduri. Tetapi jika duri itu bisa bicara, mungkin duri itu akan bersyukur bahwa ia memiliki mawar. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari ilustrasi ini kita harus belajar memandang setiap keadaan dari sisi yang berbeda. Bahwa dalam hal buruk sekalipun, tidaklah berarti semuanya buruk. Pasti ada hal yang baik di balik situasi yang kita anggap buruk sekalipun. Salah satu contoh, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 minggu ini saya harus beberapa kali pergi ke rumah sakit karena saya sedang berobat jalan. Sekalian saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tidak bingung, Pak Pendeta sakit apa ya? Ya, jadi di ginjal kanan saya ada batu, jadi ini harus diobati ya. Jadi Bapak Ibu, pengobatan batu ginjal memakan waktu yang cukup lama. Ya, seperti kemarin saya di rumah sakit harus menunggu lama, datang pagi dan pulang hampir malam. Tapi saya belajar Bapak Ibu Saudara, di mana saya melihat bahwa ada kebaikan Tuhan dari setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Ya, saya belajar bersyukur. Tuhan terima kasih saya masih bisa ke rumah sakit. Tuhan terima kasih masih ada BPJS yang mau menanggung biaya. Tuhan terima kasih ada istri yang setia mendampingi. Dan saya juga bersyukur kepada jemaat yang boleh mengasihi saya, yang mendoakan saya. Saya banyak menerima WA ketika kemarin saya pasang status. Saya banyak terima WA. Terima kasih untuk perhatian dan doa Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mau sampaikan hal ini? Saya mau belajar ya, bagaimana melihat bahwa ada mawar di balik duri yang kita alami. Ada kebaikan Tuhan yang mungkin kita tidak mengerti. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam ini saya mau mengajak kita, bersyukurlah kepada Dia, sebab Dia baik. Karena kalau kita mau merenungkan, sesungguhnya ada banyak berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Banyak pertolongan yang Tuhan telah nyatakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian, sudah sepatutnya kita mengucap syukur untuk berkat pertolongan Tuhan yang tidak terhitung. Kita bersyukur bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tetapi karena kita sudah mendapatkan banyak hal yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah sebab Dia baik. Dan malam ini saya akan mengajak Bapak Ibu melihat 3 kebenaran, 3 alasan mengapa Bapak Ibu dan saya harus bersyukur. Di malam pergantian tahun ini, saya mau Bapak Ibu dan saya, mari kita bersyukur sebab Dia baik. Alasan pertama dalam pembacaan kita hari ini, Mazmur pasalnya yang ke-118, ayat 1 sampai dengan ayat 9, ada 3 alasan mengapa kita bersyukur kepada Dia. Yang pertama, karena kasih setianya untuk selamanya. Sekali lagi saya ulang, mengapa Pak Pendeta malam ini kita mau bersyukur kepada Tuhan? Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Apa kebaikannya? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita mau merenungkan hidup kita, dan kalau kita mau menjawab dengan jujur, bukankah seringkali kita tidak setia? Seringkali kita mengabaikan Tuhan di dalam hidup kita. Seringkali kita tidak menaatinya. Tetapi pertanyaan saya, apakah Ia meninggalkan kita? Apakah Tuhan meninggalkan kita karena kita tidak setia? Apakah Ia bosan mengampuni kita karena kita selalu jatuh dalam dosa?
Jawabannya tidak. Dia tidak pernah meninggalkan. Kenapa? Karena dia Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dia Allah yang setia. Allah yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Itulah alasan mengapa kita perlu bersyukur pada Tuhan malam ini. Karena saya tahu, Pak Pendeta, bahwa kasih setianya untuk selama-lamanya. Alkitab berkata di dalam Yesaya pasal 54 ayat 10, beginilah firman Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gunung bisa beranjak, bukit bisa bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya mengapa pemazmur mengajak, ya. Jadi pemazmur bukan hanya memuji Tuhan, bersyukur sendirian, tapi dia mengajak, ayo biarlah Israel, biarlah kaum Harun, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Walaupun mungkin orang Israel adalah orang-orang yang tegar tekuk, orang-orang yang seringkali bersungut-sungut kepada Tuhan, orang-orang yang seringkali tidak menaati Tuhan. Tetapi pemazmur tahu Allah adalah Allah yang setia. Jadi dia mengajak, ayo kita memuji Tuhan, ayo kita bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu alasan pertama, Pak Pendeta, kenapa kita harus bersyukur? Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 5 Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Artinya, karena dia Allah yang mendengar seruan doa kita. Itulah yang membuat kita mau bersyukur, mau mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa, Pak Pendeta? Karena dia Allah yang senantiasa mendengar seruan doa kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemazmur atau Raja Daud bukanlah orang yang tidak ada pergumulan. Ya, ia banyak dalam hidupnya mengalami pergumulan, mengalami kesesakan, mengalami situasi yang berat, ya. Dan di dalam situasi yang sukar, situasi yang berat tersebut, dia berseru kepada Tuhan. Dan setiap kali dia berseru, dia berkata, Tuhan menjawabnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini juga terjadi dalam hidup kita. Ada banyak doa-doa yang mungkin memang pasti ada yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi kalau kita renungkan, ada banyak doa yang telah dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu malam ini coba kita lihat, ya, coba kita renungkan hidup kita sepanjang tahun yang sudah kita lalui ini. Betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan mendengar seruan doa kita. Maka itu dia berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur pada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang mau mendengarkan seruan doa kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan malam ini? Selain Dia Allah yang mendengar seruan doa kita, selain karena kasih setianya untuk selama-lamanya, yang terakhir, karena Dia Allah perlindungan kita. Dia Allah perlindungan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Banyak hal yang perlu kita syukuri, terutama kelahirannya di dalam hidup kita. Yesus mau lahir dalam hidup kita. Ya, Yesus mau hadir dalam hidup kita, memberi keselamatan dan sukacita. Dan Dia menjadi perlindungan buat kita. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita selama 1 tahun ini
Banyak hal yang kita alami. Ya, sekali lagi saya katakan, mungkin ada keadaan yang mendukakan hati kita, keadaan yang membuat kita sedih. Tetapi percayalah, kalau Bapak Ibu ada sampai pada malam hari ini, itu bukti dari perlindungan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Maka itu tidak heran kenapa pemazmur, kenapa Raja Daud tidak hanya memuji sendirian, tetapi dia mengajak, ayo kita memuji Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, kalimat ini, kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya ini adalah nyanyian nasionalnya bangsa Israel. Ya, istilahnya ini nyanyian yang sudah wajib buat bangsa Israel. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa? Karena buat Raja Israel, Raja Daud, ya, kenapa dia mengajak, ayo memuji Tuhan, kasih setianya selama-lamanya? Karena Raja Daud merasakan bagaimana dia bisa berhasil mengalahkan musuh-musuh. Ya, dia bisa berhasil di dalam memimpin kerajaan itu karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Itu sebabnya dia sungguh-sungguh mengajak kepada kita, kepada orang-orang Israel untuk memuji Tuhan karena dia baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini kita ambil waktu untuk bersyukur sama Tuhan. Karena sesungguhnya sudah banyak kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Putramu Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, malam ini kami kembali diingatkan oleh firman-Mu betapa baiknya Engkau Tuhan. Bersyukurlah sebab Engkau baik ya Tuhan. Kasih setiamu untuk selama-lamanya. Gunung bisa bergoyang, bukit-bukit bisa beranjak, tetapi kasih setiamu tidak akan berubah dari kami. Tuhan, kami mengetahui dunia ini terus berubah, tetapi kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah perlindungan kami. Terima kasih Engkau Allah yang senantiasa mau mendengarkan doa kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang tahun yang akan kami lalui. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Engkau boleh menyatakan diri-Mu kepada anak-anak-Mu, membuat mereka terbuka hatinya, terbuka pikirannya, bahwa sesungguhnya Tuhan sudah sangat baik dan Tuhan sangat mengasihi. Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai, memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Mari malam ini kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang baik. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah itu boleh membangkitkan hati kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Banyak alasan untuk kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Dan malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar dengan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima
hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Biarlah itu menjadi komitmen kita untuk memasuki tahun yang baru. Apapun yang akan terjadi, kita akan tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ibadah tutup tahun kita pada malam hari ini sudah selesai. Biarlah kita terus merasakan penyertaan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hidup kita dipenuhi dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyongsong tahun baru 2022.